وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. طيب, alhamdulillah jamaah salat Isya Musalla Alhamdu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Sebelum kita mulai, ulun ingin menyampaikan sebuah hadis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah yaghar." Allah itu cemburu. Wa ghairatullah ayyatiyal mu'min ma harramahullah. Dan bentuk cemburunya Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang mukmin mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ghirah, memiliki apa? Sifat cemburu. Ini harus kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat cemburu. Akan tetapi cemburunya Allah itu alladzi yaliqu bihi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Sifat cemburunya Allah tidak seperti cemburu kita manusia. Cemburunya Allah tidak seperti cemburunya makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Serupa baik dari zat, dari sifat atau dari apapun yang berkaitan antara Tuhan dan manusia. Sehingga kita tetapkan cemburu yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan innallaha yaghar wa ghairatullah, dan bentuk cemburunya Allah itu kapan? Ketika seorang mukmin mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita sadari bahwasanya ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, itu bukan cuma dosa yang tercatat bagi kita, akan tetapi di situ juga Allah murka, dan yang ketiga kemudian Allah cemburu. Jadi banyak konsekuensi dari berbuat dosa, bukan hanya dicatat dosa kemudian selesai. Allah murka dan Allah cemburu di situ. Dan bagi kita yang mengaku bahwasanya kita mencintai Allah, ulun yakin bapak-bapak yang punya istri, ibu-ibu yang punya suami, pasti memiliki juga yang namanya rasa cemburu. Ya kan, Pak? Atau kada pernah cemburu, Pak? Pasti memiliki rasa cemburu terhadap istri atau suami terhadap atau istri terhadap suaminya. Dan kita sebagai manusia normalnya, kalau kita sayang sama orang, kalau kita cinta sama istri kita, kita pasti akan berusaha menjaga bagaimana agar istri kita tidak cemburu. Sang istri pasti akan berusaha bagaimana caranya suami ulun ini kada cemburu. Itu kalau memang cinta. Tapi kalau tidak cinta, terserah suami ulun mau kemana, lawan siapa, ulun gak peduli. Istrinya juga gitu, ulun gak cinta sama suami ulun, jadi terserah mau dia ketemu sama siapa, mau kemana, mau pulang jam berapa, ulun tidak peduli. Ini kalau tidak cinta. Makanya dengan hadis ini, kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita membuat Allah cemburu. Manusia saja yang kita cintai, kita mati-matian berusaha menjaga agar tidak cemburu. Maka lebih bermati-matian lagi kita menjaga agar Allah tidak cemburu. Dan cara menjaga Allah tidak cemburu bagaimana? Dengan tidak mendatangi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru sebaliknya, kalau kita datangi hal-hal kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah sanjung, yang Allah sukai, maka di situ Allah akan bahagia tentunya. Allah akan bahagia dengan kita. Taib. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjut pada kitab Syarah Al-Kabair karya Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja, kitab tentang dosa-dosa besar, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dosa yang pertama. Ada yang masih ingat Bapak Ibu dosa pertama apa kemarin? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tingkatan dosa, mau dibawa ke bab manapun, mau dibawa ke sisi manapun, pasti yang lebih parah yaitu syirik. Tidak ada lebih tinggi dari syirik. Syirik ini sudah puncak dari dosa. Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwa Nabi pernah ditanya tentang dosa yang paling besar apa? Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang ciptakan kamu. Allah yang kasih rezeki, Allah yang ciptakan, Allah kasih penghidupan, Allah sediakan dunia, Allah turunkan hujan dari atas langit, Allah kasih kesehatan, Allah kasih keluarga yang bahagia, tapi ternyata menduakan Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Baik, kita akan masuk pada dosa yang kedua. Al-kabiratu ats-tsaniyah, dosa yang kedua. Berarti dosa yang kedua ini di bawah dosa syirik. Jadi syirik berarti di bawahnya dosa yang kedua ini. Apa? Qatlun nafs, membunuh orang lain. Ini membunuh orang lain termasuk dosa besar. Membunuh orang lain dalam hal apa? Bi ghairi haqqin, tanpa adanya hak. Jadi membunuh orang itu ada dua jenis. Pertama dengan hak, yang kedua tanpa hak. Kalau tanpa hak itu ya pembunuhan yang biasa terjadi, yang ya pembunuhan normalnya. Seperti seseorang membunuh orang lain sampai masuk tingkat kriminal, ini namanya pembunuhan tanpa hak. Pembunuhan yang dengan hak itu seperti misalnya hakim menjatuhkan hukuman mati misalnya. Hakim menjatuhkan hukuman mati. Fulan bin Fulan hukuman mati. Maka algojonya akan, kalau kita bicara syariat Islam, algonya akan mengkisos, akan memenggal kepalanya. Nah, algojonya ini yang pegang pedang, dia yang membunuh bukan? Algojonya, dia membunuh orang bukan? Dia membunuh orang tapi dengan hak. Ada pembenaran di situ. Kalau di negeri kita misalnya hukuman matinya dengan tembak, regu tembak, ditembak. Yang nembak ini berdosa tidak? Polisi-polisi yang nembak ini berdosa tidak? Tidak, karena mereka membunuhnya dengan hak. Jadi yang kita bahas ini membunuh orang lain tanpa hak, tanpa ada dasar, kayak membegal, merampok, apalagi bahasanya macam-macam. Itu tanpa hak. Dan di dalam kitab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, seperti pertemuan pertama kemarin kita bilang bahwasanya al-kabair ini ada asli dan ada palsu. Masih ingat Pak? Kitab Al-Kabair ada asli dan ada palsu. Yang palsu itu banyak cerita dongeng-dongeng, banyak hadis-hadis palsu. Sedangkan Al-Imam Az-Zahabi ini ulama hadis, ulama yang sangat keras dalam mengkritik hadis-hadis. Sanad-sanad hadis yang bermasalah itu beliau paling keras dalam mengkritik hal tersebut, sehingga mustahil beliau mendatangkan kitab yang isinya hadis-hadis palsu. Mustahil mendatangkan isinya hadis-hadis palsu. Dan di sini seperti kebiasaan beliau dalam menjelaskan kitab, beliau akan membawakan Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kita akan bahas, bagi pian yang mungkin mau lihat catatannya, ulun ada share Pak ya, Pak Hendra ada share ke grup mengaji satui. Di situ ada link, di situ linknya pian bisa buka dan pian bisa cari Al-Kabair, di situ ada pertemuan kedua. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita bahas yang pertama. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, berarti membunuhnya dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya apa? Balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi neraka jahannam kekal. Wa ghadiballahu alaihi, yang kedua Allah marah, Allah murka. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, ditambah lagi Allah akan tambah azabnya, Allah akan tambah azab yang lebih besar. Pada ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Berarti ada indikasi apa di sini, Pak? Ada pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi pembunuhan ada dua, dengan hak, tanpa hak. Kalau tanpa hak ada pembagiannya lagi, sengaja dan tidak sengaja. Ulun mau tuliskan, ada spidol nggak? Mungkin ada spidol, kita tuliskan biar lebih mudah difahami. Baik, membunuh itu ada yang muta'ammidan, yang sengaja dilakukan terang-terangan dengan maksud, dengan rencana. Ada yang tanpa sengaja.
ghairu yang tidak apa yang tidak khoto, bahasanya qatlul khoto, pembunuhan secara tidak sengaja. Nanti ada juga pembunuhan yang syubuhul khoto, antara sengaja sama tidak sengaja. Antara sengaja sama tidak sengaja itu ada hukumnya masing-masing. Baik, kita akan bahas. Jazakallah khair. Baik. Kalian bisa lihat di sini bahwasanya pembunuhan yang maksudnya tanpa hak. Pembunuhan tanpa hak, tidak ada dalil, tidak ada dasar untuk membunuh. Maka di sini terbagi menjadi 3. Pembunuhan ini terbagi menjadi 3. Taib. Yang pertama ini disebut sebagai pembunuhan tanpa sengaja. Pembunuhan tanpa sengaja. Kemudian yang kedua disebut qatlul amd, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan mirip seperti disengaja. Dan ini semuanya memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Kita pahami pertama, pembunuhan tanpa sengaja. Nah, Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Dari di sini tanpa sengaja. Bagaimana contoh pembunuhan tanpa sengaja, Pak? Contoh kayak gini. Misal ada orang bawa senapan angin, hendak tulak mencari rusa di hutan. Ketemu rusanya. Kemudian ketika hendak ditembak ternyata salah tembak. Kena kawannya misalnya, kena orang lain. Akhirnya orang lain kena dan meninggal. Ini namanya pembunuhan tidak disengaja, tidak disengaja. Ada juga seperti misalnya kita nggali parit, misalnya gali sumur di depan rumah. Kemudian ada orang lewat karena sumurnya baru, tidak tahu, orangnya jatuh, kemudian mati. Ini kita tanpa sengaja. Maka pembunuhan tanpa sengaja seperti ini bagaimana hukumnya? Dikisos tidak? Tidak dikisos. Kalau syariat Islam tidak dikisos. Artinya dia tidak dihukum mati karena itu dilakukan dengan tidak sengaja. Tapi dia harus bayar apa Pak namanya? Diat. Bayar denda. Bayar denda. Denda berapa? Diat orang mati 100 ekor unta. Ini yang harus dibayarkan. 100 ekor unta. Jadi pembunuhan tidak sengaja harus bayar diat, yaitu 100 ekor unta. Tapi dia tidak dikisos. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan perencanaan, dengan niat, dengan maksud. Maka ini jelas terbagi menjadi 3 solusi. Kalau ini solusinya cuma 1, bayar diat, selesai. Tapi kalau pembunuhan dengan sengaja ada 3 solusi. Solusi yang pertama kisos. Kisos yaitu hukum mati. Ini solusi pertama. Akilah atau keluarga orang yang terbunuh, dia boleh mengajukan yang pertama ini, yaitu dengan cara dibayar nyawa. Dengan syarat seluruh ahli waris dari mayit, orang yang dibunuh tersebut, orang yang mati, seluruh ahli warisnya sepakat bilang kita kisos saja. Satu yang tidak sepakat, misalnya anaknya bilang, oh kada, kasihan, ulun nggak usah kisos. Akhirnya kisosnya batal. Satu orang tidak setuju, kisosnya batal. Tapi kalau semua setuju, maka dia hukumnya kisos. Tapi kalau ternyata keluarga yang terbunuh ini pengen opsi lain, ada opsi lain yaitu sulh, berdamai. Ini hukum mati, ini berdamai. Jadi kata keluarganya, nih kada apa-apa, kita damai saja, kita selesaikan baik-baik, nggak usah dibalas nyawa, kita ambil opsi yang kedua yaitu as-sulh. Maka as-sulh ini bagaimana? Dia bayar diat, sama seperti ini tadi. Dia bayar diat kalau orang keluarganya memilih opsi damai. Tapi kalau misalnya keluarganya opsi ketiga yaitu al-afu, memaafkan. Ini opsi ketiga. Karena mungkin keluarganya kurang mampu, yang pembunuh ini kurang mampu. Masya Allah, masih ada orang yang merasa kasihan kayak gitu ya, keluarganya terbunuh terus masih mikirkan keluarga pembunuh.
Kemudian dia bilang, ya udah kita maafkan, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Jadi ada tiga opsi, dan ini diputuskan oleh ahli waris yang terbunuh. Ini pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja. Kemudian pembunuhan yang mirip seperti disengaja, seperti misalnya ada orang yang orang tua misalnya, atau ada kawan misalnya, kawan ini mau mukul kawannya, laki-laki mau mukul kawannya pakai sapu misalnya. Biasanya sapu mematikan tidak, Pak? Tidak. Tapi ternyata 3 kali pukul mati orangnya. Wih, sapu bisa mematikan, mati. Tapi dia tidak niat membunuh, dia cuma ingin menyakiti saja. Atau contoh seperti orang tua misalnya lagi tidur sama bayinya. Kemudian bayinya di sampingnya, ternyata pas tidur bapaknya kiri kanan, akhirnya bayinya tertindih mati. Dan itu seperti mirip tidak disengaja, antara sengaja sama tidak sengaja. Maka ini juga sama, yaitu dengan diat. Itu dengan diat. Adapun di sini nanti sebenarnya ada kafaroh juga. Di sini ada kafaroh bagi yang tanpa sengaja. Ada tambahan kafaroh. Kafarat ini tambahan denda lain, yaitu berupa pembebasan budak. Pertama, pembebasan budak. Bebaskan budak. Jadi selain bayar 100 ekor onta, dia harus bebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka yang kedua, ini pertama, yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut dilakukan. Ini pembagian pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Taib. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwasanya pembunuhan itu tidak ada beberapa pembagian, dan pembahasan kita bagian mana, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, yang membunuh seseorang muta'ammidan dengan sengaja, apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Pertama neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat sekaligus, wa a'adda lahu azaban azima, Allah siapkan azab yang lebih pedih lagi, adalah azab-azab tambahan. Ini bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Tayyib, kemudian kita lanjutkan. Di sini tadi kita sebutkan bahwasanya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kita perhatikan, Allah mengatakan orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dia masuk neraka kekal di dalamnya. Masuk neraka kekal di dalamnya. Padahal sebelumnya kita sepakat, yang mengekalkan seseorang di neraka apa? Syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa lainnya. Dosa lainnya berarti termasuk pembunuhan. Tapi kenapa Allah di sini mengatakan yang melakukan pembunuhan secara sengaja, ancamannya janji Allah neraka, dan dia kekal di dalamnya, seakan-akan seperti dosa syirik, seakan-akan ada pertentangan di situ. Maka di sini para ulama memberikan penjelasan bahwasanya maksud dari kekal di neraka, kenapa Allah menyebutkan kekal di neraka? Pertama, karena orang ini dianggap dia menghalalkan sesuatu yang haram, namanya istihlal. Pembunuhan itu haram tidak, Pak? Haram. Tapi ketika ada seseorang membunuh dan dia bilang pembunuhan ini halal, maka dia kufur. Karena kekufurannya itu menghalalkan yang haram, dia masuk ke neraka selamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan membunuh itu kekal di neraka, tapi kekekalannya tidak seperti kekekalan orang-orang kafir, tidak seperti kekekalan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maksud kekekalan itu di situ adalah waktu yang lebih lama dibandingkan dosa-dosa lainnya. Waktu yang lebih lama dibandingkan dosa-dosa lainnya, akan tapi tidak sampai pada derajat yang benar-benar mengekalkan seseorang sehingga dia tidak keluar lagi dari neraka jahanam, dengan catatan dia masih beriman. Sehingga mungkin kita bertanya, Ustadz, apakah Allah menyelisihi
maksud dari ayat tersebut. Allah bilang Allah akan kekal, tapi ternyata ulama menjelaskan itu tidak kekal. Apakah itu menyelisihi? Bagaimana Pak? Apakah itu menyelisihi? Tayyib. Di sini dikatakan bahwasanya Amr bin Ubaid datang kepada Abu Amr bin Ala, ia berkata, hal yukhlifullahu wa'dah, apakah Allah itu menyelisihi janjinya? Apakah Allah menyelisihi janjinya? Kemudian Abu Amr mengatakan, la, tidak, Allah enggak mungkin selisihi janjinya. Mustahil Allah menyelisihi janjinya. Siapa yang bilang Allah menyelisihi janjinya kufur, selesai. Beliau mengatakan tentu tidak. Kemudian beliau mengatakan, alaisa qad qala Allah, bukankah Allah sudah mengatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha? Bukankah Allah bilang orang yang membunuh dengan sengaja masuk neraka, kekal di dalamnya? Tapi ternyata tidak kekal. Ini kan menyelisihi janjinya. Maka kata beliau, minal ujmah ataita ya Aba Uthman, wajar, karena engkau bukan orang Arab, katanya Aba Uthman. Engkau bukan orang Arab, engkau orang Ajam, wajar tidak paham konteks dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, innal Arab la ta'uddul ikhlafa fil wa'idi khalfan wa dhamman, wa innama ta'uddu ikhlafal wa'di khalfan wa dhamman. Orang Arab ketika memahami sebuah janji dan ancaman itu berbeda. Di sini Allah menjanjikan neraka itu janji atau ancaman? Ancaman. Beliau mengatakan orang-orang Arab ketika mereka menyelisihi ancamannya itu bukan hal yang tercela. Ketika dia menyelisihi ancamannya itu bukan hal yang tercela. Akan tetapi yang tercela itu apa? Ketika dia menyelisihi janjinya. Jadi berbeda, menyelisihi janji dengan menyelisihi ancaman. Kemudian beliau menyampaikan sebuah sebait syair, wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Sesungguhnya aku, jika aku mengancamnya atau menjanjikannya sesuatu kepadanya, maka aku akan menyelisihi ancamanku dan akan menunaikan janjiku. Jadi ini syair yang menjelaskan bahwasanya orang mungkin saja dia menyelisihi ancamannya. Kayak pian misalnya, ulun akan apa, kalau ancaman kayak gimana biasa, kayak seperti apa misalnya, ulun akan pukul pian misalnya, ulun bakal pukul pian, apakah itu akan jadi janji? Maksudnya ketika orangnya datang, wah pian sudah janji mukul ulun, mana janjinya, pukul bang, apakah kayak gitu? Apakah kita katakan, pian harus menunaikan janji pian, janjinya apa? Pian kan hendak mukul ulun, dosa pian, ayo pukul ulun. Apakah kayak gitu pemahamannya? Tidak. Justru dikatakan, ketika penyair ini mengatakan, aku akan menyelisihi ancamanku dan aku akan menunaikan janjiku. Jadi ancaman itu anjurannya diselisihi. Ulun akan ulun akan blokir WA pian ya. Ulun kada bakalan biarkan pian datang ke masjid lagi. Ini ancaman. Ini ancaman. Hal-hal yang berupa yang merugikan orang lain. Maka ini harusnya diselisihi. Kemudian adapun janji-janji baik itulah yang ditunaikan. Tayyib. Ini yang pertama, yaitu tentang pembunuhan. Kemudian yang kedua, yaitu Allah mengatakan di dalam firman-Nya. Kita lanjut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ini pertama, dengan sesembahan lain, tidak membunuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan pembunuhan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan Allah baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan akan kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan juga beramal soleh. Baik, dari ayat yang kedua ini yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, kita bisa mendapatkan faidah terkait dosa-dosa dan tingkatan-tingkatan dosa besar. Beliau mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini sifat-sifat ibadur rahman. Ulun akan hapus ya, akan tulis yang lain. Sifat-sifat ibadu ar-rahman. Tayyib. Di ayat ini disebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah. Kayak gimana dalam ayat itu? Sifat-sifat ibadur rahman.
Ada 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, artinya tidak berbuat syirik. Pertama, tidak berbuat syirik. Ini jelas, dosa paling besar, dosa paling agung, yaitu tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan tidak membunuh orang lain yang dilakukan tanpa adanya hak yang dibenarkan. Tidak melakukan pembunuhan. Ini jelas, tidak melakukan pembunuhan. Ini sifat-sifat hamba Allah. Mereka tidak berbuat syirik, tidak melakukan pembunuhan, dan Allah katakan wala yaznun, dan tidak berzina. Tidak berzina. Inilah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Berbuat syirik jelas. Tadi sudah kita bahas dan detail kemarin kita bahas. Kemudian tidak melakukan pembunuhan tanpa hak. Dan pembunuhan ini nanti dijelaskan di sini bahwasanya pembunuhan itu ada tingkat-tingkatannya lagi. Pembunuhan paling besar, pembunuhan paling mengerikan itu apa? Ketika pembunuhan kepada keluarga. Ini paling besar, paling berbahaya, dan paling agung tingkatannya, paling tinggi tingkatannya. Pembunuhan kepada orang lain itu masih mending dibandingkan pembunuhan kepada keluarga. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ibu bunuh suami, suami bunuh istri, na'udzubillah. Ulun kemarin beberapa hari yang lalu lihat berita, terkejut ulun lihat seorang istri katanya membunuh suaminya. Masya Allah, seorang istri membunuh suaminya, dan ternyata istrinya ini tidak sendirian. Istrinya ini ditemani dengan kekasih gelapnya. Jadi dia, istrinya dengan kekasih gelapnya ini bunuh suami sahnya. Na'udzubillah. Semoga kita dilindungi istri-istri seperti itu. Nah, ini paling berbahaya, seorang keluarga membunuh keluarganya yang lain. Ini tingkatan paling berbahaya. Kemudian yang kedua, yaitu membunuh siapa? Nabi dan Rasul. Ini banyak umat-umat terdahulu, apalagi orang-orang Yahudi. Mereka gemar sekali membunuh para nabi-nabi yang datang kepada mereka. Gemar sekali membunuh rasul-rasul yang datang kepada mereka. Sama juga kejadian ketika di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Orang-orang musyrikin sudah kong kali kong, semuanya, semua kabilah kong kali kong ingin membunuh siapa? Rasulullah. Ini pembunuhan yang besar dibandingkan hanya membunuh orang-orang biasa, tapi semuanya tetap besar. Kemudian wala yaznun, tidak berzina. Perzinahan terbesar kepada siapa? Zina kepada istri tetangga. Ini yang paling, nanti ada disebutkan hadisnya. Zina kepada istri tetangga. Ini na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari perzinahan apapun bentuknya. Kemudian baru zina-zina yang lainnya. Inilah pembagian orang-orang yang dikatakan sebagai hamba-hamba Allah, yang dimana Allah mengatakan orang-orang inilah yang akan mendapatkan kenikmatan di hari kiamat kelak. Tayyib. Kemudian kita lanjut. Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan dengan ayat yang ketiga. Jadi sudah 2 ayat yang kita bahas. Pertama tentang pembunuhan sengaja tidak sengaja lainnya. Kemudian yang kedua sifat ibadu ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan membawakan firman Allah, wa qala Allahu ta'ala. Kalau yang tadi ini surah Al-Furqan 68 sampai 70. Sekarang Al-Maidah ayat 32. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, artinya tanpa hak, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh orang. Seakan-akan dia telah membunuh seluruh orang. Di sini disebutkan bahwasanya membunuh satu orang yang dibunuh itu seperti dikatakan membunuh semua orang. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti membunuh semua orang? Bukankah jelas secara logika kita bunuh satu orang, ya sudah satu orang yang mati.
Bukan berarti satu dunia yang mati. Tapi dikatakan, Allah mengatakan siapa yang membunuh manusia, satu manusia dibunuh, seakan-akan dia membunuh semua manusia yang lainnya. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah membunuh satu orang, ini berkemungkinan besar membuka pintu-pintu pembunuhan lainnya. Kalau dia gampang membunuh satu orang, dia akan mudah membunuh dua orang. Dia mudah membunuh dua orang, dia akan gampang bunuh satu orang lagi. Semakin banyak pembunuhannya, satu dua nyawa itu dianggap enteng. Ini baru satu orang yang melakukan. Bayangkan ada 100 orang yang pemikirannya sama seperti ini. Bunuh satu orang, wah dua orang, wah ulun pernah bunuh 5 orang biasa saja. Akhirnya merasa enteng. Satu orang dibunuh itu biasa saja, kayak membunuh tikus misalnya. Sehingga kalau pemikiran orang seperti ini semua, maka ya habis. Orang semua akan dibunuh. Maka ini salah satu konsekuensi atau balasan atau ganjaran dari pembunuhan, yaitu akan dia membunuh seluruh manusia. Kemudian beliau melanjutkan pada surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena apa? Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa bayi ini dibunuh. Jadi ini orang-orang jahiliyah dahulu banyak membunuh bayi-bayi mereka. Dan di sini mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mereka terbiasa membunuh bayi-bayi perempuan. Jadi kalau mereka punya anak dan anaknya perempuan, itu mereka nggak senang. Mereka nggak senang. Bahkan tidak sedikit mereka akan bunuh di tempat. Kalau sudah lihat nih lahir perempuan, langsung dibunuh, dikubur hidup. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mengapa mereka tidak mau dengan bayi perempuan? Kalau kita senang tidak Pak bayi perempuan? Senang. Mau bayi perempuan, mau bayi laki-laki, yang penting bayi. Yang penting bayi, kita akan pasti senang. Tapi orang-orang jahiliyah dulu itu mereka sangat fanatik dengan kesukuan. Mereka suka perang suku, mereka suka perang antar kelompok. Sehingga yang mereka perlukan siapa? Laki-laki. Kalau semua anaknya perempuan, siapa yang lindungi kabilahnya? Siapa yang lindungi sukunya? Oh, perempuan semua mana bisa berperang. Makanya ketika dia mendapatkan anak perempuan, itu aib bagi masyarakatnya. Oh, ini akhirnya dibunuh. Dan mereka ketika membunuh anak perempuan itu ada dua cara. Pertama, mereka akan bunuh di tempat, dikubur, langsung dibunuh, dimatikan. Kemudian yang kedua, ditunggu dewasa dulu. Kalau memang tidak bisa dibunuh saat itu, maka ditunggu dewasa. Ketika dewasa, dia akan dirias, didandani, dibuat secantik mungkin seperti mana perempuan pada umumnya. Kemudian dia akan dibawa ke suatu tempat, di situ dia akan dibunuh. Jadi ini kebiasaan mereka seperti itu. Entah dibunuh dengan dikubur, atau mungkin dari atas tebing kemudian didorong. Ya, semacam persembahan-persembahan seperti itu. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka bagi kita, khususnya yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuami istri, maka apapun yang kita dapatkan, mau perempuan, mau laki-laki, kita syukuri. Jangan sampai kita merasa nggak suka kalau itu perempuan. Hati-hati, ini sifat-sifat orang jahiliyah. Sifat orang jahiliyah nggak suka anaknya perempuan. Sama juga mungkin kebanyakan masyarakat sekarang, kalau perempuan, aduh perempuan, nggak bisa cari uang, perempuan di rumah, di dapur, siapa yang mau urus keluarganya nanti, dia akan diambil orang, akan tinggal sama laki-laki lain, keluarganya bakal ditinggal. Nah, bahkan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka ini dijauhi. Ini salah satu warisan dari pemikiran orang-orang jahiliyah. Kita senang kalau perempuan, Masya Allah, perempuan kesempatan masuk surganya lebih besar. Dia tinggal di rumah saja, dia sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dia dikatakan masuk surga dari pintu mana saja. Ketika dia masuk surga, alhamdulillah, keluarganya kemungkinan besar bisa ditarik ke surga. Ada banyak positifnya kalau anak kita perempuan. Banyak positifnya dan banyak hal yang baik untuk anak perempuan. Taib. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi telah selesai dengan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Al-Imam Az-Zahabi telah selesai. Sekarang Al-Imam Az-Zahabi berpindah pada hadis-hadis Nabawi. Masya Allah, lihat. Al-Imam Az-Zahabi dalam menyampaikan tulisan, dalam menyampaikan agama, Al-Quran, kemudian selesai Al-Quran, hadis. Al-Quran, kemudian hadis. Simple. Baru perlengkapannya dengan ucapan-ucapan para ulama. Tentu kita hadis tidak bisa, Al-Quran tidak bisa secara mentah-mentah kita ambil. Tentu kita perlu para ulama, karena ulama ini mereka
punya ilmu alat, mereka ilmunya sudah sampai yang mungkin tidak kita sampai, mereka penglihatannya dalam masa syariat itu lebih luas dibanding kita, sehingga banyak hal-hal yang mungkin bisa mereka jelaskan dan kita tidak ketahui. Jadi penjelasan ulama ini tidak bisa kita pisahkan dari Al-Quran dan hadis, tidak bisa kita jelaskan, kita tidak bisa kita pisahkan dari Al-Quran dan hadis. Tayyib, masuk hadis pertama. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, beliau mengatakan waqala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ada 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara qatlan nafsil lati harramallah. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, Rasulullah menyebutkan salah satunya yaitu membunuh orang lain tanpa adanya hak. 7 perkara yang membinasakan. Hadis lengkapnya Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 hal yang membinasakan. Ya Rasulullah, wa ma hunna? Sahabat bilang, Rasulullah, apa? 7 itu apa? Nabi mengatakan asyirku billah. Pertama, syirik. Ini dosa pertama. Makanya tadi kita bilang, syirik ini mau dibawa ke sisi manapun, mau dibawa ke hadis manapun, pasti dia peringkatnya tetap nomor 1. Dia tetap nomor 1. Wasihru, kedua sihir. Ini masih masuk dalam kategori kesyirikan juga, tapi lebih spesifik yaitu sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang lain tanpa hak, tidak ada pembenaran untuk dibunuh. Wa aklur riba, yang keempat memakan riba. Jadi riba ini termasuk hal yang membinasakan. Kalau membunuh itu membinasakan dari sisi jiwa, kalau syirik membinasakan dari sisi akidah, riba ini akan membinasakan dari sisi ekonomi kita. Dari sisi keuangan kita, finansial kita akan hancur dengan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima memakan harta anak yatim. Artinya anak yatim yang memiliki harta akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian orang, diambil untuk keuntungannya pribadi. Apalagi seperti zaman sekarang misalnya, orang-orang anak-anak yatim misalnya dapat bantuan, dapat hadiah. Ada saja mungkin orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Ini juga termasuk al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Ini yang kelima. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Jadi ketika dalam jihad yang syar'i, peperangan yang dibenarkan, itu tidak dibolehkan kita untuk lari. Pilihannya cuma 2. Maju, menang, atau mati, cuma itu, nggak boleh mundur. Maka orang yang mundur ini termasuk perkara dosa, dan ini termasuk perkara yang membinasakan. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi ada wanita yang baik-baik, Masya Allah ini wanita ini bagus, suka menutup aurat, dia suka di rumah, kemudian dituduh berzina tanpa ada bukti yang jelas. Maka ini termasuk al-mubiqat, perkara yang membinasakan orang lain. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 dosa. 7 dosa yang membinasakan, bukan berarti terbatas pada 7. Tapi 7 ini disebutkan khusus dalam satu hadis. Dan ada dosa-dosa yang membinasakan lainnya. Banyak dosa-dosa yang lebih besar lagi. Durhaka kepada orang tua, ini juga termasuk membinasakan. Termasuk hal-hal yang membinasakan. Tapi 7 ini sebagai pengkhususan dalam satu hadis. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan akbarul kabair ba'da syirki al-qatl. Dosa paling besar setelah kesyirikan adalah pembunuhan. Dan ini selaras dengan hadis Nabi tadi. Dan ini seperti hadis Nabi. Nabi mengatakan, atau perkataan Imam Syafi'i ini seperti dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan tadi sab'u mubiqat, 7 perkara membinasakan. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Syirik dan sihir ini sama-sama kesyirikan. Baru yang kedua tingkat lain yaitu al-qatl, pembunuhan. Tayyib. Kita lanjut. Hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila ayya dzambin a'zam. Nabi pernah ditanya tentang dosa apa yang paling besar ya Rasulullah. Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan Allah tandingan, engkau menjadikan Allah sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu. Qala tsumma ayyu? Rasulullah setelah itu apa lagi? Nabi mengatakan antaqtula waladaka khasyata ayyat'am ma'aka, yaitu engkau membunuh anakmu karena kamu takut anakmu ikut makan samamu. Kamu takut anakmu bakal menghabisi hartamu.
Ini pembunuhan yang kedua. Dosa yang kedua. Summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Antuzaniya halilata jarik. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Jadi ini seperti yang kita tulis tadi. Yaitu termasuk sifat ibadur rahman dan juga termasuk dosa paling besar. Yang pertama syirik jelas, yang kedua yaitu melakukan pembunuhan kepada anak. Kenapa? Karena dia takut ikut makan. Jadi pembunuhan kepada anak itu ada dua hal yang disebutkan di kitab ini. Yang pertama yaitu orang yang berkecukupan dan tidak berkecukupan. Pertama, orang berkecukupan. Yang kedua yang tidak berkecukupan. Orang yang berkecukupan, orang kaya, orang menengah atas, maka dia bisa saja membunuh anaknya. Karena alasan apa? Karena takut dia jatuh miskin. Takut jatuh miskin. Orang kaya, banyak uangnya, mobilnya ada. Tapi karena ada anaknya, dia bunuh anaknya. Kenapa? Karena anaknya takut nanti memanfaatkan hartanya, menghabiskan hartanya, dia jatuh miskin. Maka ini termasuk. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berkecukupan, sudah miskin sejak awal, punya anak, takut. Takut kenapa? Takut tambah miskin, takut tambah melarat, takut satu piring yang dimakan oleh bapaknya bakal bagi dua dengan anaknya. Ini juga termasuk hal yang dilarang. Intinya selama itu berupa pembunuhan, maka itu dilarang. Tayyib. Kita lanjut. Satu hadis lagi kita bahas ya. Kita bahas satu hadis lagi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzal taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim saling bertemu, kemudian dua-duanya saling menghunuskan pedang, maka yang pembunuh dan terbunuh dua-duanya di neraka jahanam. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasulullah, ini yang pembunuh, iya jelas. Yang membunuh dia masuk neraka itu jelas, kami sepakat. Fama balul maqtul. Orang yang terbunuh ini kok bisa masuk neraka juga? Dia terbunuh, dia yang kalah, dia yang rugi, juga masuk neraka. Nabi mengatakan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sebelum dia terbunuh, dia juga memiliki keinginan sama, yaitu membunuh temannya, membunuh kawannya. Jadi orang yang membunuh dan terbunuh itu punya sama-sama semangat, yaitu untuk saling bunuh. Yang terbunuh mau membunuh, yang membunuh juga mau membunuh. Sehingga dua-duanya masuk ke dalam neraka. Dan di dalam hadis ini bisa kita ambil faidah bahwasanya orang yang bertekad, jadi kita berbicara masalah tekad melakukan sesuatu. Di sini dijelaskan, tekad itu terbagi menjadi tiga. Alham, tekad, keinginan itu terbagi menjadi tiga. Dan tiga-tiganya ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu al-khawatir, yaitu yang terlintas di pikiran. Jadi ulun tuliskan. Kita lihat di sini. Baik, ulun akan tuliskan bahwasanya keinginan, jadi ini keinginan ini penting sekali. Keinginan ini penting. Karena terkadang kita punya keinginan, kita punya benak di dalam pikiran kita yang mungkin benaknya buruk, yang mungkin yang terlintas di pikiran kita itu hal-hal yang mendatangkan dosa mungkin kita pikir. Sehingga ada hal-hal yang harus kita pahami terkait keinginan. Baik. Keinginan itu terbagi menjadi tiga. Keinginan, alhammu bahasa Arabnya, keinginan, kehendak, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-khawatir, yang terlintas di otak, yang terlintas di pikiran. Ini pertama. Jadi cuma terlintas saja dalam pikiran kita. Nah, kalau yang ini selama pertama tidak mengakar, dua tidak dinikmati, maka tidak berdosa.
Yang pertama yaitu yang terlintas di pikiran. Jadi misalnya ada hal-hal yang terlintas kayaknya Homer tuh enak lah, kayaknya tuak tuh manis lah, nyaman lah. Terlintas di pikiran, ada terlintas. Selama hal itu tidak mengakar artinya di pikiran, tiap hari dipikirkan, atau tidak dinikmati, terus menerus dipikirkan, kalau itu tidak ada maka dia tidak berdosa, langsung dia singkirkan dari pikirannya, langsung dia singkir apapun bentuknya. Kayak gimana lah orang nyembah patung tuh lah, rami kayaknya. Nah, terlintas di pikiran, tapi cuma di pikiran. Selama itu tidak bukan berarti terlintas disengaja ya, tapi kadang kita pikiran itu aneh, random pikiran itu. Jadi kadang terlintas macam-macam yang mungkin tidak kita sadari, maka ini tidak berdosa. Kemudian yang kedua, yaitu sifatnya al-azm, tekad. Yang pertama hanya terlintas di pikiran, yang kedua dari pikiran sudah masuk ke dada, sudah ada tekad untuk melakukan hal tersebut. Maka tekad ini akan mendapatkan dosa. Tapi dosanya bukan dosa melakukan keburukan tersebut, bukan dosa melakukan kemaksiatan tersebut. Dosanya yaitu dosa karena tekadnya. Jadi misalnya dia bertekad ingin minum khamr, ingin judi online. Raminya orang judi online, 50 juta dapat sekali pencet misalnya. Jadi dia ada tekad, dia mulai bertekad, dia mulai melakukan hal-hal yang mengarah ke sini, maka dia dan tekadnya sudah mengarah ke hati, sudah ada keinginan, maka dia dosa dengan tekad tersebut. Jadi dosanya dosa tekad, bukan dosa judi online-nya, bukan. Tapi dosa karena tekadnya ini, itu yang dianggap dosa. Kemudian yang ketiga, tekad plus aksi. Nah, ini sudah ada aksi, sudah ada gerakan, sudah ada hal-hal yang diusahakan untuk menuju keburukan tersebut. Jadi yang pertama ulun-ulang, yang terlintas di pikiran saja kemudian dihilangkan, itu tidak masalah. Yang kedua tekad ada di dalam hati tapi belum direalisasikan, maka ini dosa dengan dosa tekad tersebut. Yang ketiga, tekad sudah ada dalam hati dan sudah ingin dilakukan, maka ini juga mendapatkan dosa. Dosanya apa? Dosa kemaksiatan tersebut. Dosa kemaksiatan. Dosa kemaksiatannya bagaimana? Baik aksinya berhasil atau tidak, baik perbuatannya berhasil atau tidak, baik berhasil atau tidak. Misal dia memiliki tekad ingin minum khamr, ingin minum arak, minum tuak. Kemudian dia sudah mengambil aksi. Aksinya bagaimana? Motornya dinyalakan, pergi cari warung tuak, pergi cari, dibawa motornya sampai di toko-toko ternyata tutup. Dicari satu kota tutup, habis, nggak ada yang jual tuak. Akhirnya dia nggak minum tuak, dia tetap dosa. Dosanya seperti dosa dia meminum tuak karena sudah ada aksi. Baik dia berhasil dapat tuaknya atau tidak, dia sudah dicatat dosa meminum tuak, meminum khamr. Dan berlaku juga sebaliknya untuk amal ibadah. Berlaku juga sebaliknya untuk amal ibadah. Bagi orang-orang yang melakukan amal ibadah tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan amal tersebut, dia sudah bertekad dan sudah ada aksi, ternyata tidak berhasil, dia sudah dicatat mendapatkan amal tersebut. Contoh, ada orang mau pergi sholat berjamaah ke masjid, sudah wudhu dari rumah, sudah pakai pakaian yang rapi, naik motor pergi ke masjid. Oh ternyata masjidnya tutup, cari masjid lain. Oh masjid lain ternyata kan ada orangnya. Akhirnya dia sholat sendiri. Dia dapat pahala berjamaah? Dapat pahala berjamaah karena dia sudah bertekad dan sudah ada aksi untuk melakukan hal tersebut. Maka ini juga nasihat bagi kita, ketika kita ingin melakukan amal ibadah, nggak usah dipikir hasilnya. Mau berhasil, mau tidak, mau bagaimanapun hasilnya, yang penting tekad dan aksi dulu, itu saja. Mau nanti gagal, mau nanti berhasil, itu urusan tidak usah diperdulikan. Intinya kan kita yang kejar itu pahala. Pahala kita sudah dapat.
Kita mau haji misalnya, mau haji. Oh, Masya Allah, ulun mau haji misalnya. Ulun sudah punya tekad dan sudah ada aksi. Aksinya menabung. Qadarullah tabungannya tidak cukup. Atau qadarullah dia meninggal sebelum tabungannya cukup. Maka insya Allah dia sudah mendapatkan pahala tersebut. Karena sudah ada aksi yang dilakukan. Sudah ada action sama. Sudah ada action yang dilakukan. Maka ini menjadi motivasi untuk kita. Amal ibadah ketika dilakukan dan tidak berhasil bukan berarti dosanya tidak berhasil. Dosanya tetap pahalanya kita tetap dapatkan. Pahalanya tetap didapatkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ah." Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia memperbagus wudunya, "Tsumma raha fa wajada an-nasa qad sallu." Kemudian dia pergi ke masjid, ternyata orang-orang sudah selesai sholat, kata Nabi. A'tahu Allahu mithla ajri man shallaha. Maka Allah akan kasih dia pahala seperti orang yang sholat berjamaah di masjid itu. Au hadaraha, atau yang menghadirinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan pahala orang yang sudah sholat berjamaah yang sama yang tidak dapat berjamaah itu sama. Tidak ada bedanya. Jadi kalau pian mau ikut berjamaah misalnya sholat berjamaah, di sana sudah qomat ya, kedengaran dari masjid lain, itu sudah iqomah. Biasanya orang kalau sudah iqomah, koler sudah, atau mungkin sudah kedengaran, imamnya sudah rakaat kedua, udah kada nyasah itu jar, kada bisa lagi kita ke masjid itu. Akhirnya dia tidak mau pergi ke masjid. Maka perhatikan sabda Nabi ini, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ah tsumma raha fa wajada an-nas qad sallau. Siapa yang wudhu dari rumahnya kemudian ke masjid, ternyata orang masjid sudah selesai sholat. Allah akan catat pahala baginya seperti orang yang sholat. Jadi kalau kita sholat berjamaah sudah, pergi saja, nggak usah dipedulikan. Mau rakaat keempat, mau rakaat kelima. Ada rakaat kelima, Pak? Nggak ada rakaat kelima. Berarti imamnya lupa kalau rakaat kelima. Tayyib, itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Sebenarnya ada beberapa hadis lagi, sekitar ada 5 atau ada 6 hadis lagi yang disampaikan oleh beliau, dan ini tentu memerlukan waktu yang panjang untuk kita bahas. Berarti kita selesaikan dulu Pak ya? Atau dilanjut? Bagaimana? Para dewan hadirin, apakah kita lanjut atau kita stop? Kita simpan untuk pekan berikutnya? Pekan berikutnya, tayyib. Karena ini cukup banyak juga. Masih, ya, ini aja ulun masih buka-buka ini, belum ketemu akhirnya. Segini. Tayyib, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis Nabi terkait masalah pembunuhan. Masih banyak yang harus kita bahas. Kalau bisa nanti kita sekalian masuk ke bagian ketiga. Ini ada pertanyaan. Kalau bisa ulun jawab. Kalau tidak, ulun tidak akan jawab. Apakah tidak mengapa jika harta riba ikut termakan meskipun sudah berusaha menghindari dari riba tersebut? Ulun nggak paham maksudnya. Apakah penjelasan hadis debu-debu riba? Apakah artinya tidak mengapa jika harta riba ikut termakan? Debu-debu riba itu kayak gimana? Ulun belum mendengar. Meskipun sudah berusaha menghindari dari riba. Intinya ketika kita sudah berusaha menghindari kemaksiatan apapun bentuknya, mau itu riba, mau itu apapun, kita lihat dari sini lagi. Kita kembali ke aksi ini. Ketika kita sudah ada tekad, ketika kita sudah ada aksi untuk menghindari suatu keburukan, menghindari suatu kemaksiatan, dan tekad aksi tersebut sudah totalitas. Ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita berikan. Tapi ternyata qadarullah kita tetap tertimpa kemaksiatan tersebut, kita tetap tertimpa keburukan tersebut. Misalnya kita ini mau menjaga pandangan kita, ulun nggak mau melihat hal-hal yang haram. Tapi karena di zaman sekarang kita tidak bisa terlepas, kita buka HP, ternyata iklannya iklan haram. Ternyata iklannya perempuan buka aurat. Kita sudah berusaha menghindar, tapi ternyata tidak bisa kita hindari 100%. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang melebihi dari batas kemampuannya. Kapan apa yang kita mampu dalam menghindari, baik menghindari kemaksiatan atau melakukan kebaikan, maka itulah yang kita sanggupi.
itulah yang kita sanggupi, itulah yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Misalnya ulun mau menghindari riba, ternyata qadarullah ulun tidak bisa menghindar, bukan tidak bisa ya, bedakan antara tidak bisa dan tidak mampu. Kalau tidak bisa itu sebenarnya bisa, bisa paham? Tidak bisa itu bukan, karena kalau dibilang tidak bisa biasanya orang misalnya gini, dia pekerjaannya ribawi misalnya, kita bilang Pak pian hindari riba, oh tidak bisa Ustadz. Kenapa tidak bisa? Allah kan bilang kita tidak dibebani dengan melebihi kemampuan kita. Oh yang betul, itu betul. Nah ulun tidak bisa, tidak mampu apa? Tidak mampu meninggalkan pekerjaan riba ulun. Nah ini salah. Meninggalkan pekerjaan riba itu sesuatu yang dimampui, boleh. Itu kita semua bisa. Misalnya, misalnya qadarullah kerja di bank misalnya. Bukan berarti Ustaz, Allah tidak membebani seseorang di atas kemampuannya. Allah sudah takdirkan ulun kerja di bank, ini yang ulun sanggupi, ini skill yang ulun bisa. Dalam hidup ulun, skill ulun cuma satu di bank ini. Maka ulun ya nggak masalah kerja di bank. Bukan seperti itu. Keburukan, kemaksiatan itu kita hindarkan sebersih-bersihnya. 100% harus kita hindarkan. Kalau amalan kebaikan itu semampu kita, tapi kalau amalan keburukan itu harus totalitas. Misal kerja di bank tadi, makan uang riba. Kalau makan uang ribanya dari segi pekerjaan dia kerja di bank otomatis dapat gaji dari bank segala macam, maka dia tinggalkan pekerjaannya, itu dia baru dibilang menghindari riba. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia cari pekerjaan lain. Ustaz berat Ustaz, pekerjaan lain gajinya tidak sebesar itu. Iya, pekerjaan lain tidak sebesar itu gajinya, tapi dosanya tidak sebesar dosa riba. Maka tinggalkan dosa riba. Tapi kalau misal dalam satu kesempatan, dalam satu aktivitas, dia sudah bekerja yang halal, dia sudah bekerja yang sah dari sisi syariat, tapi ternyata ada muamalah yang menjurus pada riba. Dia mungkin tidak tahu, dia tidak faham, atau dia dibodoh-bodohi. Orang bilang ini bukan riba, ternyata riba. Dia tidak tahu. Dia berusaha menghindari riba, tapi dia tidak tahu, dia tidak sanggup, maka ini tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau yang dibilang apa tadi? Live akan berakhir. Apakah artinya jika ikut termakan, jika harta riba ikut termakan, nah ini bagaimana? Jika harta riba ikut termakan, kalau pian sadar itu harta riba, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini misalnya harta halal, ini harta riba. Ulun haus, ulun minum dua-duanya. Ikut termakan harta ribanya saat gak apa-apa. Enggak, ini simpan, jangan diminum. Minum yang halalnya, ambil yang halalnya. Sudah berusaha menghindar dari riba. Nah ini perlu kita bedah lagi, berusaha menghindar itu kayak gimana? Berusaha menghindar, kalau kita bilang pekerjaan tadi, berusaha menghindar itu standarnya bagaimana? Standarnya tinggalkan pekerjaan itu artinya sudah berusaha menghindar. Tapi kalau tetap di pekerjaan itu belum menghindar namanya. Menghindar itu ketika sudah benar-benar totalitas. Tapi semoga yang dimaksud ini menghindar totalitas ya. Kalau totalitas menghindari riba, transaksinya dijauhi, pekerjaannya dijauhi, muamalah ribawi dijauhi, kemudian qadarullah dia tertimpa sesuatu yang tidak tahu di luar kemampuan dia, maka Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Taib. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Apa yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu dari diri ulun dan kekurangan dari ilmu ulun. Dan ulun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan. Jadi ulun lagi coba live TikTok. Ada pertanyaan. Kalau kerja di dealer motor atau mobil yang melayani kredit. Dealer motor atau mobil yang melayani kredit. Kredit riba tidak, Pak? Riba kalau dia sistemnya itu dengan leasing. Kalau seperti itu maka itu riba. Maka bagaimana kerja di situ? Ya keluar, pian cari pekerjaan lain, masih banyak pekerjaan yang lebih baik, masih banyak pekerjaan yang lebih baik dibandingkan kerja melakukan proses atau transaksi ribawi. Maka itu ulun sarankan untuk kerja. Alhamdulillah, meskipun ya kita tahu, kita sama-sama sadar kondisi ekonomi kita sekarang tidak baik, pekerjaan sulit didapatkan, tapi
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan hambanya begitu saja. Ketika kita sudah ingin melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan karena niat Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Mungkin kita berat nerimanya, ulun tahu, mungkin berat. Ustaz, ulun nggak cukup kalau cuma nasihat-nasihat seperti itu. Ya memang benar, itulah keimanan, itu memang berat. Keimanan itu memang berat. Maka ya bersabar dengan kondisi kita. Tayyib, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.